Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, kita tahu bahwa Al-Quranul Karim di banyak ayat di dalam Al-Quran banyak perintah kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Contoh saja pada surat Al-Ahzab ayat ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar jangan sampai kesibukan dunia yang kita hadapi itu melalaikan kita dari berzikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan orang-orang yang berzikir. Allah mengatakan, Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan senantiasa mengingat kalian. Artinya, orang-orang yang berzikir itu senantiasa diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, aktsar min sab'ina faidatan. Beliau mengatakan lebih daripada 70 faidah orang yang berzikir itu. Saya akan sebutkan di antaranya bahwa zikir itu bisa mengusir syaitan dan mengalahkannya, sebab mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kegundahan dan kesedihan, menjadikan hati senang dan bahagia, menguatkan hati dan badan, menerangi hati dan wajah, bahkan bisa meraih rezeki yang banyak. Bahkan menjadikan orang yang berzikir itu memiliki karisma yang tersendiri. Bahkan zikir itu mewariskan kecintaan Allah kepada kita. Termasuk juga zikir mewarisi bahwa kita senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang berzikir itu mudah kembali kepada Allah dan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Bahkan membuka banyak pengetahuan, bahkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir, kata beliau, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu ingat kepada orang yang berzikir, sehingga menghidupkan hatinya. Bahkan zikir itu adalah makanan jiwa dan ruh. Bahkan zikir juga menghapuskan banyak dosa dan kesalahan. Zikir juga menghilangkan kekhawatiran seseorang dalam menghadapi kehidupan. Senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kesulitan. Bahkan zikir menyelamatkan kita dari azab Allah. Zikir mendapatkan ketenangan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang berzikir itu lisannya akan jauh daripada dosa-dosa lisan. Orang yang berzikir tidak mungkin akan gibah, mencaci maki, dan yang semacamnya. Bahkan zikir itu adalah ibadah ringan tapi pahalanya sangat besar, sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan zikir sendiri adalah ibadah yang tidak berwaktu, lain dengan sholat, puasa, ada waktunya. Tetapi zikir ini tidak ada waktunya, kapanpun kita bisa berzikir. Sehingga zikir ini memberikan cahaya di dunia, di kubur, bahkan di padang mahsyar. Bahkan zikir ini sebanding dengan memerdekakan budak, sumber daripada syukur, menjadi orang yang paling mulia, menghilangkan kerasnya hati, bahkan obat dan penyembuh hati. Kemudian juga beliau mengatakan, zikir ini akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Bahkan majelis zikir disebut majelisnya para malaikat. Bahkan Allah dan para malaikatnya akan membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan makhluknya di atas sana. Bahkan sebesar-besar ataupun sebesar sebab orang itu mendapatkan kemudahan adalah orang-orang yang senantiasa berzikir. Mendapatkan keamanan, orang yang paling mudah masuk surga, dikumpulkan bersama siddiqin pada hari kiamat. Bahkan orang yang berzikir itu
Dia telah membangun pintu penghalang dari azab Jahannam, memudahkan yang sulit. Bahkan malaikat akan mendoakan orang-orang yang berzikir. Dibanggakan Allah di langit sana, aman daripada sifat kemunafikan. Bahkan hidupnya akan berkah, diri, keluarga dan juga masyarakatnya, dan banyak lagi. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari manfaat dan faedah zikir ini. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah ada beberapa zikir kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan, terutama di 10 akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba pada hari kiamat ketika di dunia dia senantiasa melanggengkan kalimat La ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah haramkan padanya api neraka. Jadi, perbanyaklah kalimat tahlil La ilaha illallah, tentu dengan tujuan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan tujuan untuk semakin semangat ketaatan kita hanya diberikan kepada Allah. Karena kalimat La ilaha illallah ini adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas artinya ketika kita beribadah itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, perbanyak ucapan La ilaha illallah. Karena ini kalimat tauhid, kalimat yang kalau ditimbang di satu neraca, kemudian langit dan bumi ditimbang di neraca satunya, maka La ilaha illallah jauh lebih berat di hadapan Allah dibandingkan langit dan bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertasbih pada setiap selesai sholat, atau dalam wirid kita 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, maka semuanya 99 kali. Kemudian kita genapkan dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecuali akan dihapuskan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, kata Nabi. Jadi, zikir setelah sholat ini luar biasa. Dalam riwayat kalau memang tergesa-gesa, maka boleh mengambil 10-10, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali kalau tergesa-gesa. Tetapi kalau memang banyak waktu kita, maka sebaiknya ambillah 33 kali, ataupun 33 kali tasbih, kemudian 33 kali tahmid, 33 kali takbir, dan kita genapkan dengan La ilaha illallah atau kalimatut tauhid. Dan kenapa kemudian zikir ini kemudian menggunakan jari? Maka para ulama mengatakan karena jari yang kita gunakan untuk berzikir setelah salat ini akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat bahwa lisan kita ini berzikir, lah saksinya adalah jari-jari kita ini. Makanya kalau kita berzikir kan kita pakai jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena jari ini akan menjadi saksi kata para ulama kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan setelah salat fajar atau salat subuh, sedangkan dia bersandar kepada kedua kakinya, yakni dalam duduk tasyahud sebelum pergi, artinya masih dalam posisi duduk setelah salat, tidak beranjak dari tempatnya, dan dia sebelum bicara, tidak bicara ke kanan dan ke kiri, karena terkadang kita latah menerima handphone, dan begitu seterusnya. Apa yang harus kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya dia satu dan tidak ada sekutu dengan dia. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya pujian. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu maha mampu. Berapa kali? Kata Rasul, 10 kali. Lihat bagaimana pahalanya. Kata Nabi SAW, lihat bagaimana pahala orang yang berzikir kalimat ini.
maka dia akan mendapatkan banyak pahala kutiba lahu asyru hasanat. Yang pertama dicatat baginya 10 kebaikan. Yang kedua dihapuskan padanya 10 kesalahan. Yang ketiga diangkat padanya 10 derajat. Yang keempat, pada hari itu, pada hari dia berzikir, 1 hari dari pagi sampai sore, maka dia akan dijauhkan dari perkara-perkara yang membahayakannya. Maknanya, dia tidak akan terkena sihir, dia tidak terkena hasad, dia tidak akan terkena dengki orang yang mendengki dan begitu seterusnya. Dan syaitan tidak bisa mendekati kepadanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak boleh ada dosa yang ia kerjakan, mencelakakan dia dan membatalkan amalan-amalannya di hari itu, kecuali kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Lihat, membaca 10 kali saja, pahalanya 1 gudang di sini. Hanya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lihat pahalanya luar biasa. Ini yang ketiga, dan ini dibaca setelah salat subuh. Kemudian yang keempat, hadis dari Qatadah dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 anak Ismail. Artinya memerdekakan budak 4 orang ini mahal harganya, ikhwan. Dan sekarang tidak ada perbudakan, cukup hanya kita dari subuh kemudian sampai terbit matahari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Pahalanya luar biasa. Apa yang harus dibaca? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib atau dalam hadis yang lainnya, yang harus dibaca adalah Subhanallah mi'ata marrah. Baca Subhanallah 100 kali. Kemudian Alhamdulillah mi'ata marrah. Baca Alhamdulillah 100 kali. Apa kata Nabi SAW? Kemudian baca juga Allahu Akbar 100 kali. Jadi dari subuh sampai terbit matahari kita bisa membaca tasbih 100 kali, membaca takbir tahmid 100 kali, kemudian takbir 100 kali. Maka kata Nabi SAW, kalau kita lakukan ini lebih baik daripada kita memerdekakan 4 orang dari manusia keturunan Ismail. Ini juga zikir yang disebutkan para ulama yang keempat. Kemudian yang kelima, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratain." Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam 1 hari 100 kali, entah paginya, entah siangnya, entah sorenya, entah malamnya, terserah. Pokoknya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi SAW mengatakan, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak, ditetapkan baginya 100 kebaikan, dijauhkan darinya 100 keburukan. Dan baginya ada perlindungan dari godaan syaitan pada hari itu hingga petang. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalannya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang mengamalkan mungkin lebih banyak amalan daripada dia. Subhanallah. Rasul mengatakan, tidak ada orang yang lebih baik amalannya daripada orang yang membaca doa ini 100 kali, kecuali kalau memang ada orang lain yang amalannya jauh lebih banyak lagi. Bayangkan ikhwan, hanya dengan membaca ini 100 kali saja sudah bisa membandingi banyak amalan dalam 1 hari. Ini juga yang keenam. Yang ketujuh, hadis dari Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah surga 3 kali. Jadi kalau antum habis sholat, minta kepada Allah surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku minta kepadamu surga 3 kali saja. Kata Nabi SAW, surga akan bicara kepada kita, ya Allah, masukkan orang ini kepadaku. Jadi surga akan bicara kepada Allah,
Kalau kita meminta surga kepada Allah, surga akan ngomong kepada Allah, "Ya Allah, masukkan dia kepadaku." Luar biasa ikhwan. Hanya dengan mengucapkan, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga 3 kali saja dalam sehari semalam. Terkadang kita ini dalam 1 hari semalam tidak ada pun minta surga. Sahabat tarbiyah daily yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hadis berikutnya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh di surga itu masih banyak berupa dataran-dataran, maka dari itu perbanyaklah tanaman-tanaman di sana." Sahabat bertanya, "Apa tanamannya wahai Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar." Jadi, kalau antum membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, berarti sama saja kita sedang bercocok tanam di surga. Jadi, kalau kita ditakdirkan kita masuk surga, sudah banyak taman-taman yang kita akan mendapatkan di surga. Sahabat tarbiyah daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang berzikir sebelum yang lainnya. Pada hari kiamat, orang-orang yang berzikir ini akan disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jal. Dan lebih daripada itu, orang yang berzikir itu adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Dan amalan yang ringan ini ikhwan, yang semua orang bisa melakukannya. Anak kecil bisa, orang dewasa bisa, kakek-kakek bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa, orang sakit bisa, orang sehat bisa, orang miskin bisa, orang kaya bisa, orang safar bisa, orang mukim bisa, semua bisa melakukan zikir. Tapi betapa banyak orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari zikir kepada Allah Azza wa Jal. Padahal zikir ini tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Lain dengan sholat, ada tempatnya, ada waktunya. Zikir tidak kenal tempat dan waktu. Dan zikir ini adalah amalan ringan. Tinggal digerakkan saja lisan kita, sudah berzikir. Tapi luar biasa amalannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berzikir. Inilah di antara faidah orang-orang yang berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.